Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dari Wonosobo Creative City Forum atau WCCN. Pada kesempatan kali ini saya berada di satu lokasi yang ada di Kabupaten Wonosobo, yaitu di Gedung Wonosobo Creative Hub. Kami dari Wonosobo Creative City Forum sudah 1 tahun lebih menempati gedung yang luasnya lebih dari 1000 meter persegi, yang di wilayah depan tersebut ada namanya taman parkiran, ada juga gedung dengan ruang-ruang yang kami gunakan untuk kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dari Wonosobo Creative City Forum WCCN. Saya berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Wonosobo itu terletak di tengah Pulau Jawa, tepatnya satu wilayah kota kecil yang diapit 2 gunung, yaitu Sindoro dan Sumbing. Biasanya menjadi dari tarif wisata di Kabupaten Wonosobo itu adalah dataran tinggi Dieng dengan ketinggian di atas 800 sampai 1200 mdpl. Kabupaten Wonosobo ini sangat unik, dan Kabupaten Wonosobo ini juga asik buat kami para insan-insan pribumi. Beberapa tahun yang lalu saya sempat berada di wilayah Yogyakarta untuk belajar, mencari ilmu, dan juga berjejaring dengan beberapa komunitas yang ada di nasional. Perjalanan beberapa tahun terakhir kami dipertemukan dengan teman-teman para pelaku ekonomi kreatif di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ada teman-teman dari BCCF, ada teman-teman dari Jogja Creative Association, ada juga dari teman-teman Pekalongan Kreatif, ada dari Malang Creative Vision, ada dari Surabaya, Solo, dan masih banyak lagi kota-kota lainnya. Apa saja yang coba ingin kami bangun dengan mimpi-mimpi yang waktu itu berada di Jogja, sehingga ketika pulang bisa diimplementasikan di Kabupaten Wonosobo. Karena memang saya basicnya di pegiat IT, sehingga menjadi pekerja di bidang ekonomi kreatif sudah sangat terbiasa. Yang tidak biasa adalah iklim. Di Wonosobo sebagai kota kecil yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, selain juga menjadi satu destinasi wisata, Wonosobo juga memiliki beberapa potensi. Akan tetapi potensi tersebut belum dimaksimalkan ataupun belum bisa dieksplorasi secara jauh, karena mungkin Wonosobo itu terlalu dingin, sehingga lebih enak dan lebih nyaman ketika berada di rumah, tetap di rumah, dan juga berbalut dengan selimut. 1 tahun belakangan kami mulai menempati suatu gedung dengan nama Wonosobo Creative Hub. Secara flashbacknya, di 2 tahun yang lalu ketika awal kali pulang, memang gedung ini sudah berdiri kokoh, karena gedung ini didirikan dan pernah direnovasi pada tahun 2014 untuk dijadikan sebagai ruang kreatif berupa gerbang seni mandala, atau yang biasa digunakan untuk mendisplay karya-karya kreatif para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo. Ternyata hal tersebut sudah 2 kali periode atau 2 kali pengelolaan belum berhasil atau belum mampu untuk mendongkrak ekonomi yang bagi khususnya yang menempati di wilayah sini maupun di kabupaten secara umumnya. Pada 2019 di bulan Maret, waktu itu memang ada satu kegiatan
yaitu berkumpul di Dinas Pariwisata untuk berprogram, yakni program revitalisasi dari Bekraf. Tapi pada waktu itu memang belum berhasil dan tidak cukup berhenti di situ saja. Kami tetap berkomitmen bahwa gedung yang sudah berdiri kokoh ini perlu sekali untuk diramaikan, perlu sekali untuk dibangkitkan, perlu sekali dikonsep, dan perlu sekali juga digerakkan. Pada awal mula kami dari Wonosobo Creative City Forum berawal dari 2 orang, dari 2 insan kreatif, yaitu saya pribadi dan seorang musisi serta budayawan Kabupaten Wonosobo, yaitu Mas Joko, atau biasa akrab dipanggil dengan Mas Joko Gimbal, yang sudah melalang buana di dunia kesenian serta kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Memang gedung ini secara peruntukannya dan juga secara manajemennya hanya diserahkan atau hanya silahkan diramaikan atau mohon minta bantuan untuk diramaikan dengan konsep-konsep ekonomi kreatif. Sejak awal memang konsep-konsep ekonomi kreatif di sini tidak bisa kami jalankan karena keterbatasan terkait dengan SDM, keterbatasan terkait dengan anggaran, dan juga keterbatasan yang lainnya. Sehingga dalam waktu 1 tahun lebih ini kami hanya mampu mendedikasikan 1, 2, 3 program dari sekian puluh program yang sebenarnya pengen kami inisialisasi, ingin kami kembangkan dan ingin kami laksanakan. Ada beberapa hal yang pengen kami angkat di sini, yaitu terkait dengan Jagung Budaya. Jagung Budaya itu kegiatan membahas terkait dengan kebudayaan di Kabupaten Wonosobo dengan cara kita mengumpulkan para pelaku seni, para pelaku kebudayaan di Kabupaten Wonosobo, atau para maestro-maestro di bidang kebudayaan Kabupaten Wonosobo untuk sharing-sharing terkait dengan beberapa kebudayaan Wonosobo yang mungkin masih banyak orang yang belum mengetahuinya, masih banyak orang yang pengen mengetahuinya, atau mungkin masih banyak orang yang ingin meneliti lebih jauh terkait dengan sisi kesenian serta kebudayaan di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan Jagung Budaya kami coba konsep dengan diadakan setiap 1 minggu sekali. Kita mengundang beberapa pelaku dan juga komunitas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Saat ini komunitas yang sudah ada di gedung Wonosobo Creative Hub ini sudah mulai tidak terhitung lagi, karena memang kami memfasilitasi teman-teman komunitas yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk dapat berkarya, berkegiatan, berjejaring, dan juga memanfaatkan ruang-ruang untuk kesekretariatan komunitas-komunitas tersebut. Sehingga beberapa tahun ini lebih banyak kegiatan-kegiatan berupa latihan, berupa jejaring, sharing-sharing, nobar, ataupun hanya sekedar ngopi bareng, itu yang terlaksana dan sudah bisa kita rasakan keramaiannya, ataupun juga membuat orang penasaran untuk bisa datang dan juga berkolaborasi di sini. Selain kegiatan Jagung Budaya, kami juga sempat sebelum pandemi itu mengkonsep sebuah kegiatan dengan nama Panggung Seni Mandala. Panggung Seni Mandala itu adalah kegiatan di akhir pekan, yang mana ketika di akhir pekan kami akan melaksanakan sebuah pentas seni terkait dengan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Wonosobo, yang sebagian komunitasnya sudah mulai meramaikan gedung ini. Kita punya beberapa space yang bisa kita manfaatkan, di antaranya di bagian depan itu ada halaman yang luasnya cukup luas dan mampu menampung sekitar 1.000 sampai 1.500 orang dalam satu kegiatan.
ada juga taman di seberang jalan raya juga. Lalu kita juga punya taman di bagian belakang yang memang rencananya akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan outdoor. Lalu kita juga punya satu tempat yang cukup luas, lumayan luas, yang kami gunakan untuk coworking space. Yang gambarannya pengen kami ada namanya fasilitasi berupa tempat yang nyaman, tempat yang representatif, baik itu untuk sharing-sharing, hanya sekedar nongkrong, yang juga disuguhi dengan berbagai menu khas dari Kabupaten Wonosobo. Di akhir tahun kemarin kami mencoba mendorong 2 ruang yang sebelumnya sempat vakum, yakni berupa showroom Dekranasda, yaitu untuk menampung produk kerajinan dan juga produk batik dari para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo. Yang selanjutnya kami coba untuk membuat sebuah inovasi dengan adanya satu ruang yang kita fungsikan untuk latihan dengan berbagai peralatan yang ada di Wonosobo Creative Hub, seperti ada gitar, ada drum, ada keyboard, ada beberapa peralatan-peralatan yang lain yang bisa digunakan untuk latihan, baik itu musisi di Kabupaten Wonosobo atau olah vokal di Kabupaten Wonosobo atau band-band lokal Kabupaten Wonosobo, agar dapat lebih terfasilitasi di ruang tersebut. Lalu ruang-ruang kecil ada sekitar 12 ruang kecil dengan ukuran 3x3 yang kami jadikan sebagai ruang untuk kesekretariatan berbagai komunitas. Kami tidak memberikan satu komunitas satu ruang, tapi kami memberikan ruang untuk komunitas-komunitas yang memang dari segi kegiatannya ataupun dari segi kategorinya itu sama. Kami ambil contoh satu komunitas yang memang dari awal sudah mulai eksis dan juga mulai berkolaborasi, yaitu Omah Alam Mandala. Di Omah Alam Mandala sendiri sudah ada tergabung 26 sampai dengan 27 KPA, komunitas pecinta alam di seluruh Kabupaten Wonosobo. Mereka berjejaring, mereka meramaikan, dan juga mereka sudah mulai berbagi tugas. Ada tugas piket, ada tugas jaga, dan ada tugas-tugas yang lainnya seperti kebersihan, keamanan. Wonosobo Creative Hub sendiri memang dibuka 24 jam, jadi tidak menutup kemungkinan ketika ada pendaki atau ada pengunjung yang datang ke Wonosobo, atau ada wisatawan yang datang dari luar kota dan kemalaman di Kabupaten Wonosobo ini, bisa singgah di gedung Wonosobo Creative Hub, karena memang lokasinya yang tepat berada di depan Terminal Mendolo Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang selanjutnya ketiga yaitu sebuah kegiatan dengan nama ngamen, atau bisa dibilang sebuah kegiatan perform yang memang kami impikan, kami rindukan. Bagaimana teman-teman itu merasa terfasilitasi untuk perform secara outdoor, baik itu di depan gedung ataupun di taman yang berada tepat di sisi ataupun di tengah-tengah taman yang ada di seberang jalan. Pada tahun 2019 akhir kami sempat melakukan beberapa kegiatan, tapi memang lebih kami fokuskan tidak di sini karena memang kondisi gedung yang belum representatif terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti workshop ataupun seminar, sehingga kami mencoba untuk berkolaborasi dengan PLK Kabupaten Wonosobo, karena ada aula yang mampu menampung 100 sampai juga 200 peserta.
Sedangkan beberapa kegiatan yang kami laksanakan di Gedung Wonosobo Creative Hub ini, baik itu di indoor ataupun di outdoor, salah satunya ada namanya Pasar Tiban. Pasar Tiban adalah sebuah kegiatan mengumpulkan beberapa pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo, khususnya ke UMKM, agar dapat memasarkan produk tidak seperti biasanya. Apabila satu lokasi ini kita maksimalkan, kita optimalkan dengan konsep-konsep kami percaya bahwa di Wonosobo ini akan ada namanya solusi, akan ada namanya perkembangan. Konsep yang kami tawarkan yaitu pusat ekonomi kreatif dan kebudayaan di Kabupaten Wonosobo, dan juga Tourism Information Center yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kami mencoba mengkolaborasikan komunitas-komunitas yang memang sudah aktif berkegiatan, berkarya, dan berjejaring di sini untuk bersama-sama membuat inovasi-inovasi, baik dari sisi IT, baik dari sisi media, baik dari sisi konten kreatif, baik dari sisi kerajinan, baik dari sisi keterampilan, dan masih banyak lagi yang bisa kami konsepkan. Seperti mimpi saya dahulu sebelum pulang ke Wonosobo, yang mana lokasi ini sudah dilengkapi oleh beberapa. Impian saya sebelum pulang ke Wonosobo dahulu, ketika melihat tempat ini, ketika melihat lokasi ini, saya akan melihat dari pojok ada beberapa deret mobil, ada beberapa deret kendaraan yang siap mengantarkan wisatawan khususnya yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk menjelajah Kabupaten Wonosobo dengan konsep wisatawan menyewa kendaraan yang ada di depan, keluar jalan sebentar, dan tidak ke arah jalan raya, tapi dia akan masuk baik itu ke kanan atau ke kiri, ke arah atas atau ke arah bawah, untuk masuk ke potensi-potensi alam yang ada di Wonosobo berupa desa wisata, baik itu wisata kesenian, wisata kebudayaan, wisata sayur, dan juga potensi-potensi yang ada lainnya. Wonosobo Creative Hub ini menjadi satu titik pusat terjadinya ekonomi kreatif dengan berkolaborasi menggabungkan beberapa elemen 16 subsektor ekonomi kreatif, digabungkan dengan beberapa sektor diantaranya pariwisata, kebudayaan, akan menjadi satu kekuatan besar khususnya untuk Kabupaten Wonosobo dan juga umumnya untuk Indonesia mengenal lebih jauh Wonosobo itu di mana, Wonosobo itu siapa, dan Wonosobo itu punya potensi apa saja. Beberapa karya kami akan coba kami buat, akan coba kami dokumentasikan, akan coba kami usulkan. Semoga pada program kali ini kami mendapat kepercayaan sehingga kami mampu membuktikan bahwa Wonosobo itu ada, bahwa Wonosobo itu bisa. Sekian dari kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu negeri kami siap berkolaborasi. Salam kreatif.